perdagangan hari ini tampaknya memang kita lihat dari sisi pembukaan perdagangan tadi pagi IHSG langsung drop ya ke level 6.973, namun selang beberapa menit ada pembalikan arah berada di zona hijau, jadi masih tetap in out saja begitu ya kondisinya dari level pembukaan highest level tadi di 7.000 kemudian turun di 6.000 dan ditutup saat ini juga di 6.900-an. Level-level sempit saja begitu ya di pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Nah, kalau kita lihat dari perhatian para pelaku pasar, Bram, apa saja yang menjadi concern nih, yang menjadi kekhawatiran sehingga dalam 3 hari ini sebenarnya kalau dirangkum kok ya melemah terus begitu ya untuk IHSG? Ya, betul sekali. Kalau bisa kita lihat begitu ya Maria secara mendalam, apa sih sebetulnya yang menjadi sentimen juga di 3 hari ini dan juga pada hari ini, kenapa juga IHSG masih berada di zona merahnya. Memang kalau kita perhatikan juga yang masih menjadi perhatian para pelaku pasar adalah nampaknya pergerakan IHSG hari ini mengekor dari pergerakan Bursa Amerika Serikat yang ditutup terkoreksi pada dini hari tadi. Dan juga cenderung memang investor kecewa begitu ya dengan hasil data dari IKK Amerika Serikat yang turun signifikan, Maria. Oke, dalam dong berarti ya turunnya ya. Kalau dilihat dari komparasi penurunannya seperti apa nih? Karena kan IKK termasuk salah satu data acuan ya kalau di Amerika Serikat ya. Ya, tentunya kalau misalnya sedalam apa begitu apabila mengamati datanya IKK dari Amerika Serikat turun sebesar 4,5 poin di sini ke level 98,7 di mana pada Juni 2022 indeks turun ke level terendah begitu sejak Februari tahun 2021. Hal ini juga mengingat masih adanya kekhawatiran ekonomi saat ini yang turut membebani pasar. Seperti halnya kalau kita perhatikan secara garis besar juga adanya tingkat inflasi yang masih tinggi juga masih menjadi resiko terbesar atas aset-aset keuangan yang memang beresiko, Maria. Lalu juga dari sini menyebabkan investor cenderung pesimis untuk terus berada di pasar saham. Agak ragu-ragu begitu ya. Betul. Investor di Amerika Serikat. Memang ini keputusan untuk menaikkan suku bunga di Amerika Serikat tampaknya tepat ya untuk sedikit menahan kondisi inflasi yang juga cukup terpengaruh. Tapi ternyata gambarannya berpengaruh juga terhadap raport IKK-nya Amerika Serikat. Apalagi akhir-akhir ini kelihatan juga kan terrefleksi juga di beberapa pergerakan dari emiten gitu ya, emiten perbankan yang tampaknya justru memang terpantau terkoreksi nih untuk banking. Dan banking kan sebenarnya kalau di dalam indeks itu termasuk salah satu penopang ya, Bram ya. Seperti apa? Ya, karena memang banking dengan kapitalisasi pasarnya besar begitu ya, Maria. Memang di sini betul sekali misalnya saja untuk hari ini BBRI dan juga BBNI pun masuk dalam jajaran top losers di bursa kita dengan masing-masing pelemahannya lebih dari 1%. Kondisi ini juga banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran akan kenaikan suku bunga ya memang di berbagai negara ataupun berbagai bank sentral dunia dan tentu andai sudah begini sektor perbankanlah yang tentunya akan terdampak cukup dalam dari hal ini. Paling duluan kena dan paling dalam langsung terpukul biasanya ya kondisi indeks secara keseluruhan. Nah, kita tinggalkan sentimen yang itu, Bram, kita coba lihat sentimen apa lagi yang cukup membebani pasar. Nah, untuk sentimen lainnya ataupun hal lain begitu yang tentunya juga masih jadi perhatian pasar adalah resiko dari berlanjutnya tensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina nih, Maria. Karena memang di mana kini juga sudah mulai terjadi di sejumlah negara adanya krisis pangan akibat dari kebijakan proteksionisme dari negara-negara yang tentunya ikut bersih tegang. Di mana memang maka dari itu menjadi wajar juga apabila investor masih memasang mode wait and see begitu seperti yang Maria tadi katakan juga untuk berinvestasi di aset-aset berisiko seperti saham. Oke, wait and see ya posisinya. Nah, kalau kita lihat dari geopolitik tadi juga ada update bahwa Pak Jokowi juga sekarang sedang bertandang ke Ukraina untuk menjalankan misi perdamaian. Mudah-mudahan nanti kita dapat kabar baik dari sana. Nah, bagaimana justru prospek dari komoditi sektor nih, Bram? Kalau kita lihat kan kemarin sempat karena ada geopolitik biasanya komoditas yang diuntungkan ya. Nah, ini prospeknya seperti apa dan seberapa menarik kalau kita lihat dari sektor komoditas ya, batu bara deh misalnya. Gimana nih, Bram? Nah, ini kalau kita bicara terkait tensi geopolitik, lalu kita bicara juga terkait komoditas yang memang menjadi komoditi boom begitu ya, karena memang ada tensi geopolitik, juga menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan, Maria, karena memang ada kita melihat pergerakan dari harga batu bara akhir-akhir ini, sebetulnya harga batu bara sempat berada di tren pelemahannya. Tapi sebentar saja melemah, terpantau kini batu bara juga sudah mampu kembali ataupun balik lagi di tren penguatannya yang dimulai pada hari Selasa kemarin, batu bara kontrak Agustus di pasar ICE Newcastle kalau kita lihat memang ditutup apresiasi sebesar 0,15% dan juga berada di level 376,45 dolar Amerika Serikat per tonnya. Bila dilihat secara bulanan, harga batu bara juga menarik, ini juga sudah berhasil menguat sebesar 1,6% dan dalam setahun melesat sebesar lebih dari 200% atau 205,4% penguatannya, Maria. Wow, memang masih jadi momennya, spotlightnya jadi ke batu bara begitu ya. Apalagi kalau kemarin yang mungkin
mungkin mengakumulasi beli di tengah komoditinya yang melemah nih lumayan juga nih ya cuannya saat ini. Nah, kalau kita lihat nih ya dalam setahun udah penguatannya ratusan persen, berarti bisa juga dilihat dan dipilah-pilih nih ya dari sisi rebalancing portofolio mungkin ya Bram ya untuk para investor dan ya. pasti dilihat-lihat mana yang mungkin masih menarik begitu dan ruang penguatannya juga masih lebar bisa di riset-riset begitu ya Maria. Di riset-riset lagi.